Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan ngobrolin topik yang seru dan penting banget, yaitu tentang riba. Tenang aja, kita bahas dengan santai kok, tapi tetap dapat ilmunya. Kamu pasti penasaran, kenapa sih riba itu dilarang banget dalam Islam? Dan ternyata praktik riba itu udah ada loh sejak zaman dulu, awal mula riba dan kaum Yahudi. Nah, kita mulai dulu dari sejarahnya ya. Kaum Yahudi itu adalah keturunan dari Bani Israel, yaitu anak cucu dari Nabi Yakub. Mereka dikenal sebagai bangsa yang cerdas, jago berdagang, pintar berhitung. Tapi sayangnya banyak dari mereka juga suka memutarbalikkan hukum Allah. Contohnya soal riba ini. Mereka tahu loh riba itu haram, akan tetapi mereka buat aturannya sendiri. Kalau sesama Yahudi gak boleh riba itu, tapi kalau ke bangsa yang lain boleh-boleh saja kok. Wah, pintar sekali ya, tapi gak benar juga ya. Akhirnya praktik riba mereka sebarkan ke bangsa lain, termasuk bangsa Arab. Riba menyebar ke Arab dan jadi budaya. Seiring waktu mereka menyebar ke berbagai daerah, ada yang ke negara Thaif, negara Mekah, sampai bahkan kota Madinah. Nah, di tempat-tempat inilah mereka mulai mengenalkan sistem riba. Lama-lama masyarakat Arab jadi terbiasa pinjam uang dengan bunga, denda keterlambatan, semua jadi hal yang biasa. Bahkan orang-orang terkemuka pun ikut terlibat, termasuk Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Islam datang dan mulai menghapuskan kebiasaan ini sedikit demi sedikit. Contoh riba di zaman jahiliyah. Oke, sekarang kita bahas ya, kayak gimana sih praktik riba di zaman jahiliyah itu. Pertama, ada yang dinamakan dengan pinjaman berbunga. Misalnya, kamu itu pinjam 1000 dinar. Kalau gak bisa bayar tepat waktu, maka jumlah utang akan bertambah dan menumpuk. Terus dikasih waktu lagi, tapi utangnya makin numpuk, dan akhirnya bisa jadi 2000 bahkan 3000 dinar. Serem kan? Kedua, ada yang dinamakan sistem bunga tetap, yaitu dari awal udah ditentukan bahwa pinjamannya 1000 pasti dibalikinnya 1100. Udah mirip banget kayak sistem bunga bank zaman sekarang kan? Ketiga, kerjasama bisnis, tapi hasilnya udah ditentukan, fix. Contohnya, kamu itu berinvestasi 100 dinar, terus dijanjiin dapat 2 dinar per bulan. Mau untung atau rugi, tetap segitu. Padahal dalam Islam itu kalau kerjasamanya, ya untung rugi itu ditanggung bareng-bareng. Dan yang terakhir, ada yang dinamakan dengan jual beli kredit, tapi ada denda kalau telat bayar. Yes, itu juga termasuk ke dalam riba. Kenapa sih riba itu dilarang? Sekarang pertanyaannya, karena riba itu menciptakan ketimpangan. Teman-teman yang kaya makin kaya, yang miskin makin tercekik utang. Riba bukan sekadar bunga, tapi sistem yang tidak adil dan bisa merusak sebuah ekonomi serta tatanan sosial. Makanya Islam menegaskan larangan riba secara bertahap dan memberikan solusi lewat sistem ekonomi yang adil seperti zakat, bagi hasil, dan tolong-menolong. Closing. Nah, itulah sedikit cerita tentang sejarah riba, bagaimana ia menyebar dan kenapa kita harus menjauhinya. Semoga kita bisa jadi orang-orang yang lebih bijak dalam mengelola keuangan dan bisa menjauhi dari praktik yang dinamakan dengan riba yang bisa menjerumuskan kita. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan tentunya jangan lupa di subscribe ya.